Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak ada. Siapakah lawan kita? Tidak ada. Shalom adik-adik. Wah, puji Tuhan ya. Sekarang sudah masuk bulan April. Kita merayakan kematian Tuhan Yesus, pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita. Tetapi puji Tuhan, Tuhan Yesus tidak selama-lamanya mati. Tapi pada hari ketiga, Dia bangkit, Dia hidup, dan Dia memberikan kemenangan buat kita semua. Amin. Amin. Puji Tuhan. Nah, adik-adik, bersama papa mama di rumah, mari persiapkan hati kita mau beribadah. Ingat sekali lagi, Kak Eko terus mengingatkan, tidak boleh sambil bermain ya. Tidak boleh sambil lari-lari ke sana ke sini. No. Tidak boleh sambil makan, tidak boleh. Tapi harus sungguh-sungguh beribadah. Waktunya menyembah Tuhan sungguh-sungguh. Waktunya menari, memuji Tuhan, menari bersama Tuhan, ya. Amin. Amin. Oke adik-adik, selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom adik-adik. Apa kabarnya? Pastinya luar biasa. Kak Sheryl, apa kabar? Luar biasa dong Kak. Kalau Kak Citra, Puji Tuhan, luar biasa Kak Sheryl. Kak Sheryl, siap untuk hari ini untuk memuji nama Tuhan Yesus? siap dong Kak. Baik, adik-adik pasti siap juga ya di rumah-rumah dengan penuh semangat ya. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa apa? Berdoa. Ayo Kak Sheryl, kita pimpin doanya. Adik-adik, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini. Engkau telah menyertai kami, Engkau telah memelihara kami. Tuhan, sekarang kami ingin memuji dan memuliakan nama-Mu, Tuhan yang sertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Adik-adik, mari kita angkat pujian ini. Semua adik-adik yang di rumah, ayo kita bangkit berdiri dengan penuh semangat ya. Kita memuji nama Tuhan Yesus.
adik-adik sekarang duduk lagi, kita mau fokus kepada Tuhan. Jiwa
sebentar lagi kami mau mendengarkan dari firman-Mu Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Kau berikan kami telinga seorang murid ya Bapa, agar kami duduk diam mendengarkan firman Tuhan dan menjadi anak-anak-Mu yang menjadi pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati kakak sekolah minggu yang akan sharing firman Tuhan. Terima kasih Bapa, haleluya, amin. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan, Tuhan adik-adik. Shalom adik-adik. Masih tetap semangat kan adik-adik semua di rumah? Walaupun kita ibadah online, adik-adik harus tetap semangat ya mengikuti ibadah sekolah minggu ini. Nah, adik-adik, sekarang saatnya kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Kakak hari ini akan membawa mengenai kisah tentang seorang yang murah hati. Nah, adik-adik mau dengar ceritanya? Kalau gitu, adik-adik semua duduk yang manis ya. Kita akan menyaksikan video berikut ini. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencoba Yesus. Katanya, Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal? jawab Yesus kepadanya, Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? jawab orang itu, Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. kata Yesus kepadanya. Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup. Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, Dan siapakah sesamaku manusia? jawab Yesus, Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur. Kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini, menurut pendapatmu, adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. kata Yesus kepadanya, Pergilah dan perbuatlah demikian. Adik-adik, dari cerita yang kita saksikan tadi, kita boleh belajar untuk memiliki belas kasih kepada sesama kita manusia. Nah adik-adik, tadi ada 3 orang, imam, orang Lewi, dan orang Samaria. Di antara ketiga orang ini, manakah yang memiliki belas kasih adik-adik? Betul sekali, orang Samaria. Orang Samaria memiliki belas kasih kepada sesamanya. Dia membantu orang ini adik-adik. Ketika dia melihat orang kesusahan, dia membantu. Nah, kita boleh belajar adik-adik dari cerita orang Samaria ini untuk memiliki belas kasih kepada sesama kita, mau membantu, suka menolong, dan tentunya murah hati adik-adik. Nah, ketika kita membantu, memiliki belas kasih kepada sesama kita adik-adik, kita tidak boleh membeda-bedakan ya adik-adik ya. Berasal dari manakah dia, suku apakah dia, bahkan dari bangsa manakah dia. Ketika kita membantu seseorang,
kita tidak boleh memandang asal-usulnya ya adik-adik. Nah, sebelum kakak tutup adik-adik, kita akan membaca firman Tuhan kita yang diambil dari Perjanjian Baru, Lukas 6 ayat 36. Kakak bacakan ya adik-adik, Lukas 6 ayat 36. Hendaklah kamu murah hati, sama seperti Bapamu adalah murah hati. Nah, puji Tuhan adik-adik, biar cerita firman pagi hari ini mengingatkan kita untuk terus murah hati, sama seperti Bapa kita di surga juga murah hati. Yang seperti Tuhan Yesus ajarkan kepada kita untuk mengasihi sesama kita manusia, sama seperti mengasihi diri kita sendiri. Adik-adik mau? Nah, sebelumnya mari kita tutup dengan doa ya adik-adik. Lipat tangannya, kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur Tuhan, di mana hari ini kami boleh belajar untuk memiliki hati seperti Engkau, mau membantu orang Tuhan, membantu sesama kami. Ajar kami terus untuk menjadi anak-anak-Mu Tuhan, anak-anak yang murah hati, sama seperti Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Sampai jumpa adik-adik. Sampai ketemu lagi minggu depan. Tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman, saatnya kita memberikan persembahan. Ayo memberi dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom teman-teman, saatnya kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat ibadah hari ini. Pimpin kami sepanjang 1 minggu ke depan. Berkatilah bangsa Indonesia menjadi bangsa yang aman, damai, dan menyenangkan hati Tuhan. Berkatilah gembala kami, Pak David, Nathanael, dan Ibu Rita Emianata, dan berikan kesehatan dan roh yang takut akan Tuhan. Dan berkatilah semua teman-teman sekolah minggu menjadi pintar, sehat, dan roh yang takut akan Tuhan. Tutup bungkus tubuh, roh, jiwa kami dengan darah Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Oke adik-adik, kita udah selesai mendengarkan firman Tuhan. Adik-adik juga jangan lupa di rumah untuk baca Alkitab, oke? Oke Kak Sheryl. Baik adik-adik, sebelum kita akhirin,
Mari kita adik-adik semuanya kita lipat tangan kita berdoa, kita mau tutup ibadah kita. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, kami sudah mengakhiri ibadah kami Tuhan hari ini Bapa. Bapa, kiranya Engkau yang berikan kami hikmat marifat anak-anak-Mu ya Tuhan Yesus, untuk menjadi pelaku firman Tuhan ya Bapa. Menjadikan kami anak dengar-dengaran sama orang tua kami, terlebih kami jadi anak dengar-dengaran kepada Tuhan. Berikan kami Tuhan kerajinan ya Bapa. Biarkan kami ya Tuhan Yesus tetap menjadi terang-Mu ya Tuhan, walaupun kami masih kecil ya Bapa. Terima kasih Bapa, kami serahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan-Nya Tuhan. Kami serahkan orang tua kami ke dalam tangan-Nya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur buat hari ini. Kami rasakan berkat Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Mari sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa minggu depan.